Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Pak Damar Pamungkas dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang lompat tinggi gaya vlog. Ya, apa itu lompat tinggi gaya vlog? Akan menjadi hal yang sangat menarik bagi kita semua untuk kita pelajari pada pagi hari ini dan akan kita praktekkan nanti pada saat sesi praktek kita laksanakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan berdoa agar seluruh kegiatan pembelajaran kita menjadi bermanfaat yang dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan nyata di dalam bermasyarakat menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Baik, hari ini kita akan memulai dengan analisis keterampilan gerak lompat tinggi. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh, lompat tinggi untuk jarak yang sempit ataupun rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar ataupun tinggi. Tentunya agar gerakan-gerakan melompat yang kita lakukan dapat efektif, efisien dan bermanfaat, kita perlu menguasai dan mempelajarinya dengan baik dan benar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal aktivitas olahraga atletik lompat tinggi. Nah, apa itu tujuan dari lompat tinggi? Tujuan dari lompat tinggi adalah melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Ada berapa gaya yang ada dalam lompat tinggi? Ada beberapa gaya yang dalam lompat tinggi yang biasa dipraktikkan di dalam perlombaan ataupun di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah lompat tinggi gaya gunting, yang kedua lompat tinggi gaya straddle, yang ketiga lompat tinggi gaya guling sisi, yang keempat adalah lompat tinggi gaya vlog. Nah, sebelum kita memulai pembahasan tentang gaya-gaya dalam lompat tinggi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang alat dan perlengkapan yang berhubungan dengan nomor lompat tinggi. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama tentunya adalah lintasan awalan. Lintasan awalan ini kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan awalan ataupun lari pada saat nantinya akan melakukan tolakan di dalam melompat. Kemudian yang kedua adalah mistar dan tiang lompat. Tentunya ini harus dipersiapkan. Kalau misalnya mistar ini tidak ada, maka kita bisa gunakan, atau biasanya Pak Damar menggunakan semacam karet gelang yang saya rangkai untuk menyerupai mistar. Kenapa saya gunakan karet gelang? Karena menurut Pak Damar karet gelang itu tidak terlalu berbahaya, sehingga pada saat nanti atlet ataupun siswa melompat menabrak mistar itu tidak sakit. Kemudian yang terakhir adalah tempat mendarat. Tempat mendarat ini bisa kita gunakan bak pasir ataupun juga syukur kita bisa mempunyai atau menyediakan matras lompat tinggi yang kira-kira ketebalannya cukup dan pada saat digunakan mendarat tidak menjadikan cedera yang parah bagi pelompat. Kemudian untuk lintasan seperti tadi sudah saya sampaikan, panjang minimalnya adalah 15 meter. Kemudian lintasan ini adalah bidang yang rata dan tidak licin. Itu harus kita persiapkan. Kenapa tidak licin? Alasannya karena pada saat melakukan awalan itu harus dilakukan dengan lari yang cepat, sehingga nanti pada saat melakukan tolakan maka power yang didapat akan maksimal. Kemudian yang berkaitan dengan alat yang lain adalah tentang mistar. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa mistar ini dapat dibuat dari kayu, metal atau fiber yang berbentuk bulat atau segitiga dan berdiameter minimal 25 mm sampai 30 mm dengan permukaan
datar atau rata. Kemudian untuk kedua ujung dari mistar ini berguna untuk meletakkan pada tiang penopang. Panjang mistar itu ada ketentuan, minimalnya adalah 3,64 meter dan maksimalnya adalah 10 meter. Dan ukuran berat dari mistar tersebut minimalnya adalah 2,2 kg. Kemudian untuk kedua tiang yang digunakan untuk penumpang mistar harus kuat dan kokoh serta cukup tinggi dan dapat digunakan untuk meletakkan mistar dengan jarak 5-10-nya. Untuk memperkuat tiang ini di dalam perlombaan-perlombaan tersebut, pada bagian-bagian kaki tiang mistar itu diberikan semacam pancang agar tidak goyah-goyah. Kemudian untuk matras sendiri, untuk matras di dalam pendaratan lompat tinggi ini berukuran yang standar adalah berukuran 4 x 5 meter dan biasanya ditutup dengan matras atau karet busa sebagai alas pendaratan. Baik, setelah kita mengetahui tentang sarana prasarana yang harus digunakan dalam lompat tinggi, maka kita akan mulai mengulik sedikit tentang analisa keterampilan gerak lompat tinggi. Tentunya di dalam melakukan teknik lompat tinggi, seperti tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa gaya. Kemudian dari beberapa gaya tersebut ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama tentunya di awalan, kemudian yang paling menonjol adalah posisi tubuh pada saat berada di atas mistar. Itu sangat menentukan perbedaan dari gaya-gaya yang digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini peserta didik semua akan belajar tentang gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya flop atau gaya telentang. Lompat tinggi gaya flop merupakan salah satu jenis gaya dari cabang olahraga lompat tinggi. Teknik gaya flop adalah teknik lompat tinggi yang cukup populer karena lebih mudah dilakukan dibanding teknik lainnya. Umumnya, lompat tinggi memiliki ciri khas yang menuntut atlet atau pemula untuk melakukan lompatan melalui batas seperti mistar dengan ketinggian yang disesuaikan dengan kemampuan pelompat. Selain itu, lompat tinggi juga dilakukan tanpa bantuan. Kemudian di dalam lompat tinggi, para pelompat diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk melompat dengan melewati batas-batas tertentu. Jika pelompat menyentuh mistar, lompatan dinyatakan tidak sah dan lompatan harus diulang. Tentunya lompatan yang harus diulang atau tidak sah ini adalah lompatan yang tidak hanya menyentuh mistar, tapi menyentuh mistar kemudian mistar tersebut terjatuh. Itu akan dianggap lompatan yang tidak sah. Kemudian jika lompatan tidak berhasil sama sekali, maka pelompat akan dinyatakan gagal dalam melompat. Kemudian pelompat tertinggi pada cabang lompat tinggi ini dinobatkan sebagai pemenang. Itu adalah penjelasan tentang pelaksanaan perlombaan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian lompat tinggi gaya flop itu sendiri. Apa yang membedakan gaya flop dengan gaya yang lainnya? Lompat tinggi gaya flop merupakan salah satu dari 4 jenis teknik lompat tinggi. Bagaimana sejarah dari lompat tinggi gaya flop? Lompat tinggi gaya flop ini pertama kali ditemukan oleh Richard Dick Fosbury pada tahun 1963 pada saat berkompetisi atletik dalam pertemuan trek sekolah menengah di Green Pass, Oregon. Di dalam turnamen tersebut, ia selalu mengenai mistar dengan teknik gaya straddle. Kemudian secara naluri, ia merespon untuk melompat dengan posisi punggung menempel pada mistar dengan mengangkat panggul dan kemudian menendangkan kedua kaki ke atas dan berhasil melewati mistar. Setelah beberapa kesempatan, ia berhasil menyapu bersih lompatan dan menjadi pusat perhatian karena berhasil melewati mistar. Ia berhasil mencetak poin dengan melewati mistar setinggi 5 kaki 10 inci atau setara dengan 1,78 meter.
Setelah itu teknik ini semakin membumi dan dikenal dengan istilah Fosbury Flop Style. Pada tahun 1964, ketika salah satu media Medford Mail Tribune meliput pertemuan trek lokal dengan memuat foto Dick Fosbury melakukan teknik yang dibuatnya dengan judul Fosbury Flops Over Bar. Bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya flop? Dalam teknik ini terdiri dari 4 tata cara, yaitu sikap awalan, kemudian tolakan, lalu yang ketiga adalah melayang, dan yang terakhir adalah mendarat. Kita akan mengulas bagaimana cara melakukan keempat teknik tersebut. Yang pertama, di dalam tahap awalan atau di dalam sikap awalan, dalam teknik ini dilakukan dengan berlari dengan kecepatan tinggi. Kemudian arah lari pada teknik ini melalui setengah lingkaran atau membuat jalur setengah lingkaran. Dilanjutkan dengan berlari sejajar dengan mistar sampai mendekati matras lompat tinggi. Kemudian di dalam tahap yang kedua, yaitu adalah tahap tolakan. Apabila tadi dalam awalan sudah berlari dengan cepat, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tolakan dengan kaki terkuat dan juga kaki ternyaman. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Kadang-kadang kita akan merasa bahwa kaki terkuat kita adalah kaki kanan, namun apabila kita merasa kaki ternyaman itu bukan kaki kanan, boleh saja kita melaksanakan tolakan ini dengan kaki yang paling nyaman atau kaki kiri misalnya. Ketika kaki melakukan tolakan, yang harus diperhatikan, pastikan untuk melakukannya sedikit ke arah pinggir dari arah lari. Kemudian tolakan kaki akan membuat tubuh melayang ke atas hingga mendarat di tengah matras. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat tahap melayang. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perbedaan dari keempat gaya lompat tinggi, salah satunya adalah pada tahap melayang di atas mistar. Jadi pada saat ketika kita melakukan tolakan dan berhasil melayang, pastikan untuk posisi tubuh menghadap ke atas dan mengangkat kaki dengan seksama agar dapat melewati mistar. Jadi posisi punggung yang menghadap mistar. Di dalam tahap ini penjelasan tentang kaki, jadi yang diangkat tidak hanya salah satu kaki, tapi kedua kaki kanan dan kiri ini kita lemparkan ke atas. Kenapa ini harus dilemparkan? Karena biasanya setelah tubuh dapat melewati mistar, yang sering terlupakan oleh pelompat adalah mengangkat kedua kaki. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kakinya menyenggol mistar, kemudian mistar tersebut terjatuh, sehingga lompatan dianggap tidak sah. Itulah kenapa kita harus mengangkat kedua kaki pada saat melakukan lompat tinggi gaya flop. Dan yang terakhir adalah tahap pendaratan. Di dalam gaya flop ini, mendarat ini adalah salah satu bagian yang cukup berbahaya, sehingga pastikan untuk menempati bagian tengah matras. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tips yang lainnya adalah bergulinglah ke belakang. Jadi setelah mendarat, karena tadi berlari dengan kecepatan tinggi, maka untuk mereduksi kecepatannya diizinkan untuk melakukan guling ke belakang setelah mendarat. Ini akan lebih safety bagi seorang pelompat, sehingga tidak menyebabkan cedera yang cukup berarti. Oke, lompat tinggi gaya flop pada saat ini salah satu gaya yang cukup populer, sehingga menjadi salah satu gaya yang
eh, familiar dan sangat dipilih oleh beberapa pelompat atau atlet karena dirasa memiliki tingkat keberhasilan yang paling tinggi, karena dalam teknik ini dapat dilakukan dengan maksimal. Baiklah, demikian penjelasan materi lompat tinggi gaya vlog pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga kita dapat menguasai teknik lompat tinggi gaya vlog ini dengan baik dan benar. Kemudian nanti setelah beberapa pertemuan kita akan mempraktekkan dan akan saya ambil penilaian lompat tinggi gaya vlog. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.